qaddasallahu ruhahu al-aziz ru'ya fil manam ba'da mautih faqila lahu mal khabar ya Abul Qasim qala tahatil ibarat wa faniyatil isyarat wa ma nafa'atna illa raka'atun raka'naha fi jawfil lail. Jadi di awal kitab ini masih Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan bagaimana beliau memotivasi kita untuk tetap kuat beramal. Diceritakan oleh beliau Syekh Junaid. Syekh Junaid ini seorang ulama besar yang ilmunya begitu banyak. Beliau meninggal dunia dan ada yang bermimpi ketemu beliau, bisa dialog bersama beliau. Jadi Syekh Junaid ini sudah meninggal, ada orang mimpi ketemu, ditanya kabar. Jadi inilah keramat orang wali, jadi sampai mati masih bisa dialog dengan orang yang masih hidup. Mal khabar ya Abul Qasim, beliau punya anak Qasim. Jadi orang bertanya, bapaknya Qasim apa kabar dalam kubur, apa kisahnya, sehat aja kah? Lalu dijawab beliau, qala tahatil ibarat, kata Syekh Junaid ini, wa faniyatil isyarat, ketahuilah bahwasanya ilmu-ilmu ketika aku masih ada di dunia, baik zahir ataupun batin, semuanya musnah, sirna, binasa, artinya tidak manfaat. Wa faniyatil isyarat, padahal beliau ulama besar, segudang ilmunya. Terus apa yang manfaat di dalam kubur ketika sudah meninggal? Wa ma nafa'atna illa raka'atun, kecuali beberapa rakaat. Raka'naha fi jawfil lail, yang kita rukuk pada pertengahan, pada keheningan malam. Artinya yang dibawa pulang itu bukan ilmunya tetapi amalnya. Ini salah satu amal beliau, yakni banyaknya sholat, banyaknya ruku, banyaknya sujud. Beliau ahli ilmu zahir ataupun ilmu batin, mengumpulkan syariat, thariqat dan hakikat. Semua ilmu dikuasai beliau, tapi beliau mengaku bahwa ketika sudah wafat itu semuanya tidak manfaat kecuali amalnya itu. Jadi amal itu yang dibawa pulang, bukan ilmunya, seperti itu. Jadi orang-orang yang belajar, orang-orang alim jangan bangga memiliki ilmu yang banyak kalau tidak diamalkan percuma ya. Terus pulang kalau ilmu apa yang mau diamalkan? Jadi intinya ilmu wajib dituntut, ilmunya tetap wajib dituntut, amalnya juga harus dikerjakan. Wa ma nafa'atna illa raka'atun raka'naha fi jawfil lail. Mudah-mudahan manfaatnya. Ini sekelas Syekh Junaid aja seperti itu. Apalagi kita yang seminggu sekali majlisan, ilmunya sedikit, apalagi amalnya kan gitu tuh. Kemudian ayyuhal walad la takun minal a'mal muflisan, wahai anakku, la takun minal a'mal muflisan wa minal ahwal khalian. Janganlah engkau daripada beberapa amal zahir itu muflisan ay qalilan, sedikit, wa minal ahwal khalian, ahwal itu ilmu amal batin, khalian sunyi, sepi. Jadi baik syariatnya diamalkan ataupun hakikatnya pun semua diamalkan. Amal zahirnya dilaksanakan, sosial, sholat, puasa sunat, sodakoh, itu amal-amal zahir. Itu jangan sedikit. La takun minal a'mal khalian, itu jangan dikurangi, tetap banyak, kata Imam Ghazali. Ini nasihat beliau kepada murid-murid beliau. Puasa sunnah, sodakoh, mana yang mampu dilaksanakan. Ada rezeki umroh, banyak. La takun minal a'mal
muflisan ay qalilan, jangan amal zahir itu sedikit. Wa minal ahwal khalian, demikian amal batin, akhlak, adab, terus riya, ujub, sum'ah itu ditutupi. Terus tafakkur, banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara zahir ataupun batin, tetap beramal, kata beliau. Wa tayaqqan annal ilmal mujarrad la ya'khudul yada, dan yakinlah kalian, yakinlah engkau wahai anakku, kata Imam Ghazali menasihati muridnya, bahwasanya al ilmal mujarrad, ilmu yang tidak diamalkan, la ya'khudul yad ay la yunji sahibahu minal makhawif, ilmu yang tidak diamalkan itu, ilmu tersebut tidak bakal bisa menyelamatkan yang punya ilmu daripada sesuatu yang mengkhawatirkan. Jadi ilmunya tidak bisa menyelamatkan kita. La yunji sahibah minal makhawif, ilmu itu tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan ya amal, maksudnya di sini. Wala yusiluhu ilal ma'arib, dan demikian ilmu itu tidak bisa menyampaikan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyampaikan tetap amal, maksudnya. Di sini dicontohkan oleh beliau. Mau ngantuk itu di belakang banyak air. Ceburkan aja ke situ. Kita subuh ini berat memang nih, pahalanya besar kan, jadi berat tuh godaannya. Bawa minum nih mungkin kan, baru mau pupus minum juga tadi itu. Ya bunyi Nabi, umatku yang bisa berjaga artinya tidak tidur, beramal lah. Antara subuh sampai isyraq itu umat yang diberkahi. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang diberkahi ya, yang bisa menahan matanya dari selesai sholat subuh sampai isyraq. Isyraq itu terbitnya matahari. Tadi kita lihat di jadwal imsakiyah tuh terbit matahari jam 6:04. Nah antara itu tuh kalau bisa menahan tidur itu hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jam segitu juga yang nyaman tidur tuh kan. Bayar pupus sama sembahyang subuh lalu kiup mata, ini kena bantal dikit aja sudah hilang gitu, sampai kemana-mana. Jadi ditetahani atur masing-masing aja. Walaupun mau beri kopi nih dapat dua ini supaya jangan ngantuk. Contoh kata Imam Ghazali menasihati murid beliau, "Lau kana 'ala rajulin fi bariyatin 'asharatu asyafin hindiyatin." Andai kata ada pada seorang laki-laki, dia berada di gurun pasir, gurun Sahara. Dia memiliki 'asharatu asyaf, dia punya 10 pedang. Hindiyatin, pedang Hindi, ma'a aslihatin ukhra, dan bukan saja itu yang dia miliki, banyak alat-alat yang lain. Kalau istilah sekarang ada mendau, ada senapang, pistol, lengkap lah, punya alat lengkap. Berada di mana? Di tengah gurun pasir. Wa kana ar-rajul syuja'an wa ahla harbin. Laki-laki ini bukan laki-laki pengecut, dia orang yang pemberani dan punya alat. Ada senapangnya lengkap. Wa ahla harbin, pemberani dan jago perang, artinya bisa menggunakan alat tersebut. Fahamala alaihi asadun muhayyabun ma dhannuk, maka di tengah hutan atau di tengah gurun tadi dengan alat yang lengkap dan jago, memang ahli memakai alat tersebut, ada asad apa? Singa. Ada singa muhayyab yang menakuti, singa yang ganas. Memang semua singa mana ada yang diganasnya? Ganas semua singa nih. Nah, singa itu ganas. Ma dhannuk, kata Imam Ghazali, menurut kalian seperti apa laki-laki ini? Inya jagau, inya berani, inya bisa menggunakan alatnya ada. Musuh ada di hadapan. Kira-kira alat itu dipakainya apa seperti itu? Digunakannya apa tidak?
hal tadfa'ul aslihatu syarrahu minhu bila isti'maliha wa darbiha, apakah alat tersebut tanpa dipakai bisa mengatasi musuh yang begitu sangar, besar, kuat seperti tadi? Ini pedang ada, senapang ada, musuh datang, kira-kira pedang ini kalau dipakai bakal bisa mengalahkan musuh apa enggak gitu. Nah, alat ini bisa bergerak apa tidak? Nah, seperti itu. Wa minal ma'lum, yang jelas kita ketahui kata Imam Ghazali, annaha la tadfa'u. Jadi senapang itu pun senjata tadi kalau tidak dipakai itu pun tidak ada manfaatnya. Musuh tetap nyerang dan inya pun tidak bisa menghindari musuh. Jadi alat itu penting untuk dipakai. Jadi menuntut ilmu itu berniat jangan jadi ulama, berniat jangan jadi dai, berniat menuntut ilmu untuk diamalkan, gitu Bang. Aku belajar sekolah ke pondok, anak kita yang disekolahkan tuh niat supaya inya jadi mengamalkan ilmu tersebut. Nah, itu tuh tujuan menuntut ilmu. Jangan jadi ulama, jangan berniat jadi dai, jangan berniat jadi orang terkenal. Nah, itu ngalir aja, itu sudah ada aturannya masing-masing. Kita berniat hadir majelis ke pondok, ke sekolahan, niat untuk mengamalkan ilmunya. Menuntut ilmunya wajib, demikian mengamalkannya. Itu satu contoh ya. Sama orang bisi alat pancing, mahal-mahal alatnya, umpannya lengkap ya kan Umail, kapalnya ada, dibawa ke sungai, dibawanya ke laut, kira-kira mun pancing tuh diturunkan, jukutnya naik apa enggak ini? Nah, kan gini dipakai, kalau dipakai alatnya itu jukutnya dapat apa enggak gitu, nah naik apa enggak ikannya ini? Artinya tetap alatnya harus ada. Ini mungkin mancing di alat kan, mahayabang mah itu kan kacau, cuma hayal mana itu, aku mancing cuma alat dia ada, naik ke laut jukut datangan, itu kan lain. Jadi tetap ilmunya, alatnya wajib ada, ilmunya wajib dituntut, kemudian diturunkan mata pancing tuh dengan umpan-umpan diturunkan ke sungai. La tufidu illa bil amal, ketahuilah semuanya tidak manfaat pengetahuannya itu kecuali inya mengamalkan. Jadi yang intinya amalnya tadi tuh Om, intinya pakainya juga bunyi orang bahari, pakainya bukan alatnya, pakainya ianya pakainya tadi. Jadi pakai walaupun sedikit diamalkan gitu. Kisah semalaman jagau ianya aja kisah ilmu tadi, tapi ianya tidak ada, pakainya tidak ada. Nah, percuma kisah mah kan. Nah, jadi yang ianya pakainya tadi itu. Wa mithaluhu law kana lirajulin hararatun wa maradun safrariyun yakunu alajuhu bisikanjubin wal kashkab. Contoh yang lain lagi, ada laki-laki kena penyakit panas, demam, penyakit kuning, dan yakunu alajuhu adalah obatnya itu bitsakanjubin. Ini nama jenis obat. Wal kashkab, dan kashkab. Sakanjubin di sini dipadahkan campuran cuka dengan madu jadi obat demam. Wal kashkab ma'us syair, air gandum. Fala yahsul bur'u illa bisti'maliha. Itu penyakit demam panas kuning-kuning tadi itu tidak bakal sembuh kalau nyandik minum obat resep dari tadi itu, walaupun inya paham resepnya, inya ada berisi, kalau nyandik diminum, nah itu tidak mungkin sembuh. Ini contoh lagi. Ada syair berkata, karmai duhizari rotlin barthimai tamai nuhuro nabashadat shidaya. Paham Umail? Aku jadi paham ini bahasa apa ya. Ini dipadahkan bahasa Farisiyah, bahasa Persia. Kalau Mekah Madinah itu kan Hijaz namanya, negeri Hijaz. Kalau Palestina, Yordania, itu kan negeri Syam. Ini negeri Persia. Bahasanya ya seperti itu sudah. Bahasa itu mungkin bahasa Kutai, baru itu di dalam kitab
Kan Datuk Klampen kan banyak bisi kitab bahasa Banjar. Nah, orang Mekah itu baca kemak juga ya. Ulun kada pahamnya apakah maksudnya, padahal orang sini paham bacanya. Nah gini juga itu disoronginya itu. Nah ini ada ulama menafsirkan apa kalimat tadi itu maknanya, lau afraqtal alfairatin khamran minal ku'us wal aqdah, andai kata engkau sudah menuang 2000 liter khamar, minuman yang memabukkan, diisi alkohol apapun jenisnya, diisi 2000 liter, berarti 2 drum, 2 tandonnya. Mun tandonnya 2000, mun tandonnya 1000, ya untuk 5000 separuh mah itu. Diisi minuman 2000 liter. Minuman yang memabukkan ada diisi 2000 liter. Terus dituangnya masing-masing di dalam ember, di dalam jerigen, di dalam gelas. La takunu sukrana wa majnunan. Ketahuilah kalau cuma berisi maha, kalau cuma menyimpan saja, walaupun 2000 liter, tidak mungkin kau mabuk. Tidak mungkin orang itu mabuk sampai gila. Malam tusyribu, selama engkau tidak meminum. Jadi ianya kisahnya ini pakainya tadi tuh, kisahnya pakainya walaupun sedikit diisi bir 5 botol, tapi mau diminum mabuk juga Nah, bagi orang yang mabuk. Ini ada juga orang 5 apa namanya tuh sedus diisi bir minum di mau mabuk itu, ada juga punya orang. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya kali ini ilmu itu dipakai. Ilmu itu dipakai. Walau qara'tal ilma mi'ata sanah, andai kata engkau itu membaca ilmu sebanyak mi'ata sanah, 100 tahun sekolah. Wa jama'ta alfa kitab segudang sampai 1000 jenis kitab. La takunu musta'iddan li rahmatillahi ta'ala wala illa bil amal. Ada orang membaca sebanyak berapa? 100 tahun sekolah. Umur aja belum tentu sampai 100. Ini 100 tahun penuh dengan belajar dan mengumpulkan sebanyak 1000 kitab. La takunu musta'iddan li rahmatillah illa bil amal. Ketahuilah itu tidak akan menyampaikan ia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali memang diamalkan isinya. Sekolah biar lawas, kitab biar banyak, lamun diamalkan percuma. Paham aja aurat laki-laki itu lutut sampai pusat. Diajarkannya dipadahinya adiknya, kawannya dipadahi ya. Kan dia main futsal pakai telur pendek inya. Yang manfaat orang inya ndik, tetap aja dapat pahala inya gitu nah. Aurat tahu aja aurat bini-bini seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan dipadahinya orang. Inya seorang keluar buka kerudung, buka aurat. Percuma, pengetahuan itu tidak manfaat. Kitab yang ia miliki tidak ada fungsinya kecuali yang ia pakai tadi. Jadi tetap intinya memakai apa yang ia ketahui. Ini dalilnya, wa allaysa lil insani ma sa'a, tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang ia perbuat. Surah An-Najm ayat 39. Itu sambungannya faman qala inna hadhil ayah mansukha, itu tidak ada di kitab ya. Ini tambahan ulama itu. Dilanjut langsung, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah. Dalil yang lain di dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa amal itu berpengaruh buat kita. Barang siapa yang mengharap akan ketemu Allah, yarju liqa'a ridhaih, dia mengharap akan ridhonya Allah, wa ru'yatih, dan mengharap akan melihat Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihah, maka tidak ada lain jalannya kecuali memperbanyak amal soleh. Jadi tidak bisa kalau tidak beramal. Tidak bisa kalau tidak beramal ya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalil yang lain, dapat balasan itu bagi yang punya amal. Jazaa'an bima kanu yaksibun, yang dapat balasan itu bagi yang memperbuat. Surah At-Taubah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula.
ketahuilah bahwasanya orang yang beriman, dia beramal soleh, maka bagi dia Jannatul Firdausi nuzula, surah Al-Kahfi, dia akan mendapat sorga yang mereknya Firdaus sebagai tempatnya. Tingkatan sorga ini kan macam-macam. Nah, sorga Firdaus ini sorga yang paling tinggi. Di situ Nabi Muhammad berdiam, berbuat, tinggal. Dan sorga yang paling nikmat yang ada Nabi Muhammad di situ. Sorga yang bawah-bawah ini nyaman juga, cuma masih kalah nyaman. Ini VIP-nya luar biasa sudah, super mewah, super lengkap. Dan sorga itu ketahuilah tidak bakal nyaman kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam Firdaus di situ ada Rasulullah SAW. Nah, yang dapat masuk di dalam Firdaus, innalladzina amanu, mereka yang beriman kepada Allah, wa amilus sholihat, bukan hanya beramal, tapi bukan hanya beriman, tetapi ada amal, ada amalnya. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka orang itu layak dapat tempat sorga Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'alna minhum. Sini mat. Rapat mat. Sini guru. Ada air sini guru. Ini ada banyu sini nyaman ya. Ngantuk ini. Man jam 6 lihat mana? Lewat berapat. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Surah illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yubaddilu lahum sayyiatihim bil hasanat, maka Allah akan merubah kejahatan mereka menjadi kebaikan. Siapa itu? Keburukan itu neraka, kebaikan itu surga. Orang ini takdirnya neraka, cuman dirubah Allah Ta'ala menjadi takdirnya surga. Siapa? Illa man taba, mereka yang tadinya berbuat dosa bertobat. Habis itu wa amana, beriman kepada Allah. Tidak sampai di situ, bukan hanya taubat, bukan hanya beriman, wa amila amalan salihah, dia banyak berbuat kebaikan. Maka itulah orang yang berhak mendapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dalil-dalil bahwasanya amal itu pengaruh. Lanjut ya, buniyal Islam, ma taqulu fi hadzal hadis? Bagaimana menurut engkau? Ada satu hadis Nabi, buniyal Islam ala khamsin. Mati total nih. Tadi storing hilang dulu jadi. Islam itu dibangun atas 5. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Dengan syahadat, mendirikan salat, kemudian bayar zakat, mengerjakan puasa, melaksanakan haji bagi orang yang mampu. Wal iman, dan maksud iman itu, arti iman itu qaulun bil lisan asyhadu an la ilaha illallah, satu. Wa tasdiqun bil jinan, dia meyakinkan di dalam hati, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu diucapkan dan diyakinkannya di dalam hatinya. Arti iman itu bukan sampai di situ. Wa amalun bil arkan, rukun-rukunnya dikerjakan. Rukun-rukun Islamnya dikerjakan. Jadi syahadatnya dibaca, maknanya diyakini di dalam hati, isinya dipakai. Sembahyangnya dilakukan, puasanya masuk Ramadan puasa, dia di hujung Ramadan masuk Syawal
bayar zakat, rezekinya banyak, naik haji, itu dipakai. Inilah orang yang sempurna iman. Jadi bukan hanya pengetahuan iman itu, bukan hanya pengetahuannya, ada juga pengetahuan belajar makrifat tuh komplit dipahaminya, paham bujur, diucapkan iya, diketahui iya, cuman amalun bil arkannya ditinggalnya, tidak diamalkan, makna syahadah itu diamalkannya. Ini imannya masih belum komplit, belum sempurna. Sementara maksud iman tadi itu diucap, diyakinkan dan dilakukan, amalun bil arkan. Paham bujur kisah ketuhanan, paham bujur. Bacaannya asyhadu alla ilaha illallah fasih. Tapi giliran sembahyang ayo sembahyangan yuk. Aku di sini aja sama aja maksudnya itu bunyi, menyahuti. Pintar pula enggak menyahuti. Kita ke situ aja, aku di sini sama aja tujuannya itu bunyi. Waduh, ini kurang-kurang kita down juga biasanya itu. Amalun bil arkan. Jadi orang beriman itu inya beramal. Wa dalilul a'mal aktsar min an yuhsa. Ketahuilah bahwasanya dalil perintah beramal itu banyak bujur dan tidak ada batasan. Wa in kana al-'abdu yablughul jannah bi fadlillah wa karamih. Dan jika ada seorang hamba itu sampai masuk surga dengan fadlullah wa karamih, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, walakin ba'da an yasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi li anna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Ada satu pendapat ulama, bahkan hadis Nabi, bahwasanya masuk surga itu bukan dengan amal tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya rahmat Allah yang didapat seseorang itu pun setelah dia mempersiapkan dirinya berbuat taat dan beramal kepada Allah. Kenapa? Sebab rahmat Allah qaribun minal muhsinin. Orang yang beramal, berbuat baik, disitulah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bujur aja jua masuk surga itu dengan rahmat Allah, tapi rahmat Allahnya dapatnya tegak mana caranya? Kecuali dengan amal jua. Bukan amal memang yang memasukkan ke surga. Amal segudang mau minta masuk surga tidak bisa. Tapi sebab amal itu Allah memberikan rahmat kepada dia sehingga jadi mahbub di orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Jangan juga berbangga-bangga banyak amal, aku nih pasti masuk surga. Enggak. Bukan amal yang memasukkan, tetap rahmat. Tapi rahmatnya pun lewat ba'da an yasta'idda, setelah dia menyiapkan, melaksanakan, memperbuat amal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau qila, ada juga orang yang berkata, ya bulughu aidan bi mujarradil iman. Orang ini tidak perlu amal, cukup beriman kepada Allah itu bisa masuk surga. Kata Imam Ghazali, na'am, bujur. Lakin mata ya belughu, tapi kapan dia masuk surganya? Kapan masuk surganya? Orang sudah masuk, ini masih dicuci, digodok, dibersihkan dalam neraka dulu. Kapan seperti itu? Nya beriman bujur, yakin dengan Allah, cuman tidak beramal. Kan kita ini kan asal ada benih iman aja, itu mereka pasti masuk surga. Cuma mata ya belughu, kapan dia sampai ke surganya? Seperti itu. Kam min aqabatin qu'udin tastaqbilu ila an yasilah. Berapa banyak aqabah, ujian qu'ud sama tastaqbilu ila an yasilah, tanpa beramal dia menjaga iman itu banyak bujur ujiannya. Banyak bujur al-amru syadid, perkara-perkara yang sulit itu banyak. Awwalu tilkal aqabatul iman. Ketahuilah ujian dalam diri kita ini bukan ujian jasad. Yang pertama itu iman yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diuji itu iman. Annahu hal yaslamu minasyalab. Apakah dia selamat daripada murtad dan syirik. Jadi iman yang diuji pertama itu iman dulu. Ujian iman tadi itu. Amla wa idza wasala yakunu janiyan muflisan. Ada orang beramal, tidak beramal, cuman beriman. Ini kan iman dengan amalnya kan beda nih. Beriman meyakini Allah, cuman di beramalnya yakinnya mantap. Ini orangnya muslim, dik kafir, imannya kuat, cuma beramal malas.
Masuk surga juga? Oh iya, masuk surga. Sampai di surga, Umail, yakunu janiyan muflisan, maka orang ini di surga bangkrut, paling kere di surga. Tapi dapat juga surga, dapat. Cuman orang besi motor nyendi. Ada motor di surga, mun enggak ada aja surga dengan dia tuh. Orang bini 3 sebuting mah di surga. Bangkrut karena amal. Masuk di surga lambat dan masuk kosong, hampa, nih bisi apa-apa gitu di surganya. Nah, ini orang yang meremehkan amal, mengandalkan imannya tadi itu. Dikit lagi ya. biar sempurna. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, yaqulullahu ta'ala li ibadihi yaumal qiyamah udkhulul jannah bi rahmati. Allah Ta'ala nanti berkata kepada orang yang beriman, hai orang yang beriman, masuklah ke surga dengan rahmatku. Waqtasimu biqadri a'malikum, nanti di surga kau pilih berdasarkan amal engkau. Paham maksudnya ya? Masuk surga dengan rahmat Allah. Ketika sampai ke dalam surga, mau yang standar, mau yang bisnis, mau yang ekonomi, itu tidak bisa milih berapa kekuatan amal yang kita lakukan di dunia. Itu yang menentukan posisi kita di dalam surga tadi. Nah seperti itu, mudah-mudahan manfaat ya, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan kesempatan yang singkat ini menjadikan Allah Ta'ala menurunkan rahmat yang banyak buat kita. Minta maaf, minta hal dari ridha bisrin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Barik Allahumma lana fi shahr Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam.